Ya, kita kembali di Polemik. Ini merupakan sesi terakhir. Malam ini kita membahas tentang TKI. Kata Mas Hanafi tadi itu kok nggak duduk, kasihan yang lain duduk. Nggak apa-apa. Ini bukan melanggar aturan tenaga kerja. Memang dia dikontrak untuk berdiri menjaga Cepopong. Apa orangnya juga sudah segede gitu, Segede kalau gitu, duduk masa tepantas. tepantas. Pantas. Oke, tadi Ibu Itet mau interupsi? Ya, mumpung ada di sini. Ya. Sebetulnya ketika saya masuk di DPR membaca undang-undang dan sebagainya, memang ada keluhan ya Cepopong bahwa PP itu lama sekali. Cuma di sana itu tidak ada. Kalau PP itu tidak dibuat dalam sekian tahun, itu tidak ada sanksinya. Nah, ini yang terjadi. Dan saya baca BPJS 2004 harus jadi, PP-nya nggak jadi-jadi, tapi tidak ada sanksi kepada pemerintah. Nah, mohon ini, saya kalau di sana bicara sendiri, Bu Itet. Ya, ini salah satunya kenapa PP menjadi lama. Harus ada sanksinya. Oke. Itu. Kalau PP lama, Inpres lebih lama lagi. Lah. Tapi lebih baik lama daripada Inpresnya keluar malah berbeda dengan undang-undangnya. Seperti Inpres tadi itu ya. Tidak berbeda. Coba, tadi Bapak belum menjelaskan, menjawab. Sebentar Iya. Pak Latif. Ada kepenasaran Cepopong ya. Sama siapa? Kalau kita berbicara tentang TKI atau TKW utamanya, tentu kan ada lingkaran pemerintah, ada lingkaran calon-calon devisa itu, calon-calon pahlawan devisa, ada pengekspornya. Kok Cepopong tidak lihat di ruangan ini ada pengekspornya? Mana? PJTKI ya? Iya, apa namanya nggak tahu. Pokoknya ada tukang ekspornya. Mana? Apa nggak diundang? Hah? Diundang? Kenapa tidak mau datang? Nggak tahu, Cek. Mungkin karena takut ekspor Takut kita ke luar sama Bu negeri. Itet, kan? Takut sama Bu Itet. Mangga, Jadi lanjut. istilahnya PJTKI pengekspor manusia. Pengekspor. Saya setuju. Jadi betul lah tuh, so. Iya, jadi itu lebih ke perdagangan manusia. Jadi kalau saya lihat skema yang ada di dalam Undang-Undang TKI yang sekarang direvisi, itu memang harus direvisi bukan hanya soal PP-nya tidak turun, tetapi secara substansi memang banyak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu, sehingga menimbulkan banyak praktek perdagangan orang. Undang-undang itu sendiri juga membuka kemungkinan orang menjadi. Jadi Cepopong juga salah, itu undang-undang dibuat mengekspor orang. Betul. DPR betul. kumaha ya? Untung bukan Komisi Cepopong. Komisi Bu Itet. Nah, baik tadi Ibu Itet yang sedang bicara ya, sayang ya. Silakan. Udah selesai katanya? Sudah selesai. Pak Teguh sekarang. Oh, Pak Teguh ya. mau menjelaskan Mangga. soal Boleh, Inpres. iya. Enggak masalah Inpres dan itu sebenarnya hal yang sama. Saya kira penetapan 1 juta atau berapapun angka atau saat ini pun roadmap yang dibuat oleh Kemenaker untuk membatasi atau mengurangi penempatan PLRT penata laksana rumah tangga itu semua bukan dalam kerangka ekspor. Tidak ada dalam filosofi kita Indonesia mengekspor pekerja. Yang ada adalah bagaimana itu angka estimasi karena pelayanan-pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya sejumlah itu. Saya potong, itu mah istilah Cepopong khusus. Iya, Cepopong saya paham itu. Tetapi kan masalah yang ada di sini bahwa kita tidak orientasi ke situ. Kita orientasinya adalah bahwa ada space yang harus diakomodasikan, yang harus difasilitasi. Oke. Ya, saya mendengar dulu suara dari mahasiswa, dari IPB. Apakah Anda juga melihat bahwa ekspor pengiriman TKI itu merupakan ekspor manusia atau seperti apa? Iya, Bung Latif dan Cepopong, saya kira problem ini kita juga harus bicara persoalan struktural bahwa sebenarnya ketidakhadiran negara itu bukan hanya pada warga negara kita yang di luar, ini berakar dari ketiadaan tanggung jawab negara, pemerintah kepada masyarakatnya langsung. Terutama saya kira Mbak Anies punya data mengenai kantung-kantung buruh migran yang hampir semuanya berada di pedesaan. Saya kira problem struktural bagaimana pemerintah kita tidak memiliki perhatian yang penuh terhadap masyarakat pedesaan yang basisnya pertanian dan kemudian nelayan itu menjadi problem mendasar kenapa warga masyarakatnya itu berkehendak sana. Saya juga tidak sepakat kalau misalkan ini hanya direduksi menjadi persoalan budaya, tadi kata budaya instan. Saya kira problem ekonomi yang sangat mendasar itu justru menjadi penyebab utama gitu. Nah, kalau seandainya pemerintah ini tidak tidak segera mengambil langkah-langkah yang serius untuk perbaikan
struktur ekonomi masyarakat pedesaan, reforma agraria, agenda pembangunan pertanian dan segala macam. Saya kira persoalan ini akan terus kita bicarakan. Saya punya bayangan polemik tahun depan juga kita akan bicara begini juga karena mungkin akan ada persoalan serupa. Baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ini mahasiswa jangan jadi menara gading, itu disambut. Harus masyarakat kita di pedesaan juga harus dibantu. Sok, silakan. Dari GMNI Nur Asep. Oke, terima kasih. Berbicara TKI, saya dari kecil Pak selalu mendengar hal miris berbicara TKI. Tinggal di mana? Saya di Tenjo di Bogor. Bogor. Banyak TKI di sana. Daerah saya sih Tetangganya? enggak. Nggak ada. Oke. Tapi memang saya umur sekarang saya 23 tahun. Artinya memang ini sudah begitu lama, Bu. Tapi penyelesaiannya ya hanya seperti itu saja, Bu. Ketika ada sesuatu ribut, kita berdiskusi. Besok selesai lagi gitu. Jadi mereka sebetulnya ketika keluar negeri ingin jadi TKI, mereka punya harapan. Mereka punya perbaikan, cita-cita perbaikan dalam kesejahteraan kehidupan. Tapi yang mereka terima tidak demikian. Oke. Jangan berbicara di luar negeri sebetulnya. Tapi memang ini persoalannya dalam negeri sehingga terjadi demikian. Saya pikir seperti itu. Artinya berbicara cita-cita kemerdekaan kita kan tidak seperti itu, Bu. Ada begitu cita-cita kemerdekaan begitu luhur, mulia. Nah, ini tanggung jawab pemerintah saya pikir. Oke. Dan pemerintah menurut Anda tidak hadir dalam kasus ini, baik itu dalam penyediaan lapangan kerja maupun ketika ada permasalahan di luar negeri? Saya pikir semua instansi stakeholder ini harus perlu bertanggung jawab. Oke. Ada rencana demo ke istana? Belum? Jangan. Oh, atau ke DPR? Ya, silakan Mas Hanafi. Ya, Mas Latif, Cepopong dan yang lain. Saya sebenarnya agak geli berkali-kali mendengar negara harus hadir, negara harus hadir. Ya. Karena pada kenyataannya ternyata negara cuma titip absen. Kayak anggota DPR berarti negara ini. Oh enggak, kalau kita sekarang hadir absen dan sungguh-sungguh sampai selesai kita ini. Iya, Karena iya, sudah kesal juga dicaci maki kan, sehingga harus berubah perilakunya. Oke. Nah, mengapa titip absen? Karena tadi dari Presiden, Menteri sudah membuat janji, sudah membuat visi misi, sudah membuat platform, tapi kemudian kenyataannya tadi jauh gitu. Dan tentu ini yang namanya seakan-akan hadir tapi tidak ada, ya titip absen itu ya. Di berita itu ramai polemik ya, termasuk di TV ini ada polemik, Ya. tapi realitasnya itu jurang gitu. Jadi terlalu lebar antara realitas dan juga komitmen-komitmen. Jadi pertama negara ternyata cuma titip absen, Cepopong ya. Nah kedua masalah buruh migran ini memang ada hulu hilir. Tadi hampir 1,5 jam kita ini saya kira 80% bicara hulunya. Bicara soal perekrutan, bicara soal undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, pasca penempatan sampai dengan pas penempatannya. Nah, berita tentang hukuman mati, eksekusi hukuman mati di luar negeri terutama juga di Arab Saudi akhir-akhir ini itu kemudian memang urusan hilir ya, dan saya terlepas dari segala kekurangan, kelebihan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, ya memang Kementerian Luar Negeri memang saya kira juga sudah maksimal. Walaupun masih ada catatan-catatan seperti tadi saya sampaikan tadi ya. Sehingga selama ini kalau setiap kali ada kejadian eksekusi hukuman mati, Kementerian Luar Negeri itu seperti pemadam kebakaran ya. Masalahnya tidak pernah selesai-selesai di dalam negeri, ketika sampai hilir ada kejadian hukum semacam itu, baru kemudian harus turun tangan gitu ya, walaupun sudah banyak perubahan tapi masih ada saja yang kurang ya. Nah saya kira karena undang-undang hubungan luar negeri itu memang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pendampingan hukum ya kepada warga negara termasuk buruh migran, yaitu harus dimaksimalkan ya. Pengayoman nomor 1 ya, rasa amannya itu juga harus ada. Sehingga itu harus juga dikejar. Nah, yang terakhir saya kira ya ini menjadi PR ya, diplomasi karena ini urusan juga Komisi 1, pemerintah ini sekali lagi harus total ya. Yang antri sudah ada gitu. Di Arab Saudi juga saya kira sudah tahu semua juga Kemenlu. Sebaiknya perangkat hukum, perangkat diplomasi harus dilengkapi dan ini akan menjadi
semoga cerita lain yang lebih baik, tidak seperti yang sebelumnya. Baik, oke. Ibu Hera, ada 3 anggota DPR di ruangan ini, ada 2 dari negara di ruangan ini, dan ada mahasiswa yang begitu banyak mendengarkan. Apa usulnya tentang penanganan masalah TKI ini? Atau mau curhat ke Cepopong? Sok. Sok. Atau himbauan kepada teman-temannya, jangan keluar negeri. Nggak usah takut. Ya, bicaranya yang keras. Kalau bisa hentikan TKI, Hentikan pengiriman perempuan, TKI. Ya, kasih wanita khususnya. Oke, Ya. baik. Ya, terima kasih Ibu Hera. Dan Cepopong, silakan. Apa? Ini ada yang minta dihentikan, jangan dikirim. Tapi katanya kalau nggak dikirim nanti di dalam negeri banyak pengangguran. Nah, masa semua jadi anggota DPR? Baik, ya. Dalam penghujung sidang kita ini, ya, tanpa kita membicarakan yang ke belakang, kita jadikan saja hikmah, Bu. Kejadian yang menimpa dulur-dulur kita di sana, kita jadikan hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Baik itu untuk pemerintah, baik itu untuk pakai tanda kutip pengekspor ya, yang tidak datang malam ini, ya. Kemudian baik juga bagi anggota DPR. Kita jadikan hikmah ya Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan, usul supaya stop gitu kan. Nah, tentu ada positifnya, ada negatifnya. Cepopong percaya bahwa semua itu ada garis tangan. Cepopong punya sahabat menjadi ke sana TKW. Tapi itu nasibnya luar biasa. Ya. Dimanja sama dunungannya itu. Dimanja. Kemudian pulangnya itu sampai diantarkan. Jadi believe it or not, si pajarkan Cepopong itu bisa bahasa Inggrisnya ya. Nah, ya. Ya, percaya atau tidak, ternyata garis tangan juga ada. Tapi pasti apa yang diinginkan oleh Ibu secara mikro, kami tentu akan menyampaikannya kepada komisi yang bersangkutan. Begitu kan? Disampaikan ke negara waktunya. juga? Kenapa? Disampaikan ke negara juga, ke pemerintah? Atau Ya. titip sama Pak Teguh aja? Ya harus ke sini kan, katakanlah ini kan cuman perwakilan dari pemerintah. Jadi nanti disampaikannya kan kudu kepada bosnya. Yang tadi negur Cepopong teh kan bosnya tadi. Nah, begitu. Ya. Jadi kita akan akhiri, sudah habis kan waktunya? Sudah habis. Kita akan akhiri pertemuan kita ini. Walaupun namanya polemik, tapi tetap akhirnya kita sampai kepada satu titik dengan persepsi yang sama bahwa keluar dari ruangan ini masing-masing sesuai dengan tugas dan kedudukannya kita bekerja pakai bahasa Inggris lagi to do the best. Nah, Oke. sudah bisa tutup? Tutup, Sudah silakan tutup? Cek. Ya. Baik. Nah, dengan mengucapkan selamat malam. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya tutup sidang istimewa ini. Terima kasih. Tuh, pas pan jam 8. Pas. Udah cukup. Ya, dan pemirsa setelah ditutup oleh Cepopong tadi, dengan berakhirlah polemik kita malam ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terima kasih untuk kawan mahasiswa dari IPB, GMNI, dan HMI, juga untuk Anda pemirsa di rumah. Kita jumpa kembali di polemik Kamis depan. Selamat malam.